Penyakit COVID-19 telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia hingga menjadikan pandemi global. Pandemi ini telah mengganggu target sebagian besar negara termasuk untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs. Beberapa tujuan SDGs yang dicapai semua negara termasuk Indonesia adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat kelaparan. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan program beras untuk keluarga sejahtera atau program Rastra. Program ini merupakan program nasional lintas sektoral yang diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial. Namun, apakah selama ini program Rastra sudah merata bagi seluruh rakyat Indonesia? Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harun Fari dan rekan saya Neta Alifia dan Aini Yustasari dari Universitas Erlangga dengan mengangkat judul Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persentase Keluarga Miskin Prima Rastra berdasarkan estimator direktur terbaik untuk rekomendasi distribusi yang merata. Next. Pandemi COVID-19 kontribusi besar terhadap kenaikan jumlah kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Next. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi kemiskinan di awal pandemi, yaitu pada Maret 2020 yang meningkat cukup signifikan dari periode perhitungan sebelumnya. Next. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia memiliki skema bantuan di masa pandemi, diantaranya melalui Bansos Tunai dan Bansos Beras Sejahtera atau Rastra. Next. Oleh karena itu, diperlukan sebuah prediksi program bantuan Rastra melalui sebuah pemodelan. Dalam pemodelan ini, diperlukan beberapa variabel penunjang terkait distribusi program bantuan Rastra. Untuk mengetahui pola hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon yang tidak diketahui bentuk fungsinya, maka kami menggunakan regresi non-parametrik. Sementara berdasarkan dari pola data dari variabel respon dan variabel prediktornya, terlihat bahwa plot data menyebar tetapi masih berpola osilasi, sehingga kami menggunakan estimator deret Fourier. Next. Rumusan masalah yang didapat dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum program Rastra di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pemodelan terkait faktor yang mempengaruhi persentase penerima Rastra. Dan yang ketiga, bagaimana rekomendasi yang didapat dari hasil tersebut. Next. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. Next. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari 3 manfaat sebagai berikut. Next. Berikut adalah referensi dalam penulisan karya kami, yaitu penelitian dari Nur Hayati tahun 2019 dan Hamid tahun 2020. Yang menjadi pembeda dengan penelitian kami adalah program bantuan Rastra hanya diteliti berdasarkan lingkup tertentu dan menggunakan metode sederhana. Next. Perhitungan angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik pada Maret 2020 sebesar Rp400.000 lebih per kapita per bulan, sedangkan tingkat kelaparan di Indonesia berada di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan yang serius. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kelaparan di Indonesia adalah dengan program Beras Sejahtera, yang pembagiannya didasarkan pada masyarakat miskin atau rentan miskin. Next. Pada penelitian ini, kami menggunakan analisis regresi, yang mana analisis regresi terbagi menjadi 3, diantaranya regresi parametrik, non-parametrik, dan regresi semi-parametrik. Next. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah regresi non-parametrik, yang mana kami menggunakan pendekatan estimator deret Fourier yang dapat dilihat sebagai berikut. Next. Untuk pemilihan parameter osilasi optimal, kami menggunakan GCV dengan MSE yang dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk ukuran kebaikan model, kami menggunakan F-square dengan perhitungan 0 sampai 1. Next. Pada penelitian ini, kami menggunakan data in-sample, yaitu data keluarga penerima Rastra di tahun 2018 dan data out-sample tahun 2019 dengan diambilnya variabel dari seluruh provinsi di Indonesia. Untuk presentase keluarga miskin penerima Rastra sebagai variabel respon, dan untuk variabel prediktor sendiri diantaranya sebagai berikut. Next. Metode analisis yang kami gunakan adalah kuantitatif dengan 3 tahap, yang diantaranya 1, mengetahui gambaran program Rastra di Indonesia, 2, menentukan estimator deret Fourier terbaik, dan 3, mengetahui distribusi program Rastra di Indonesia dan rekomendasi yang dihasilkan. Next. Berdasarkan peta persebaran nilai maksimum dan minimum variabel penelitian berdasarkan provinsi pada tahun 2018, terdapat 16 provinsi yang mewakili peringkat tertinggi dan terendah dari masing-masing variabel penelitian sebagai gambaran umum program Rastra pada tahun 2018. Next. Dalam perhitungan menggunakan program R, diperoleh nilai K-optimum yang menghasilkan nilai GCV maksimum, minimum, yaitu pada fungsi kosinus dengan nilai K sebesar 4, seperti yang terlihat pada grafik perubahan nilai GCV berikut.
Setelah dilakukan perhitungan, model terbaik yang kami dapatkan terlihat pada persamaan berikut yang diperoleh berdasarkan nilai K-optimum, nilai GCV dan MSC minimum, serta R-square terbesar. Next. Kemudian berdasarkan peta persebaran distribusi program bantuan rastra pada tahun 2019 sebagai data outsample, dengan prediksinya berdasarkan provinsi, terdapat 6 provinsi yang mengalami pergeseran sebesar 1 peringkat. 4 provinsi. Hal ini didukung oleh plot perbandingan data berikut yang menunjukkan tidak adanya pergeseran peringkat secara signifikan dari distribusi rastra dan prediksinya. Kesimpulan yang didapat adalah dari data ini sampel tahun 2015, penerima bantuan rastra tertinggi adalah Provinsi Aceh dan penerima bantuan rastra terendah adalah Provinsi DKI Jakarta. Model prediksi dan persentase keluarga miskin penerima rastra berdasarkan regresi non-parametrik dengan estimator deret Furey terbaik sebagai berikut. Next. Dari hasil analisis perbandingan prediksi persentase keluarga miskin penerima rastra tahun 2019 dan data persentase keluarga miskin penerima rastra tahun 2019 tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, model yang didapat sudah baik. Next. Saran setelah dilakukan penelitian ini adalah yang pertama, memaksimalkan pemantauan dan pendataan masyarakat miskin atau rentan miskin, dan kedua, menegakkan regulasi dan aturan yang tegas. Tiga, optimalisasi potensi bahan pangan lokal. Yang keempat, mengupayakan terciptanya masyarakat yang produktif, khususnya terhadap produksi pangan guna mendukung tercapai SDGs dalam meminimumkan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Selanjutnya, prediksi untuk distribusi program rastra dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penentuan prioritas pembagian rastra berdasarkan provinsi di tahun berikutnya, dan menggunakan estimator regresi non-parameter lainnya untuk penelitian yang lain. Next. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepenjahit bawa kain sutra, pulang malam bawa lentera. Mari kita kawal program rastra untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Program rastra, Tepat jumlah, Tepat sasaran, tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.